Di rumah sakit manapun, kapasitas untuk merawat pasien terbatas sesuai dengan jumlah tempat tidur yang dimilikinya. Anggap kotak-kotak ini melambangkan jumlah tempat tidur di rumah sakit di daerahmu. Beberapa sudah terisi oleh pasien yang sedang dirawat seperti korban kecelakaan mobil atau stroke. Dan satu titik ini melambangkan satu orang sehat dan satu titik ini beraktivitas seperti biasa. Dia naik kereta dan berangkat ke kantor, lalu tertular COVID-19. Tapi mereka tidak langsung merasa sakit, bahkan sampai beberapa hari. Lalu mereka pergi menonton pertandingan basket dan secara tidak sadar mereka menularkannya ke 2 atau 3 orang lainnya. Kebanyakan dari orang-orang ini akan merasakan gejala ringan, tapi bisa saja salah satu dari mereka berusia tua yang menyulut gejala parah sehingga harus dibawa ke rumah sakit. Tapi 3 orang lainnya yang tertular namun tidak merasa sakit beraktivitas lagi, naik kereta menuju ke kantor dan pulang kerja menulari beberapa orang lagi. 20% dari mereka perlu menerima perawatan rumah sakit. Dalam waktu singkat, proses ini memperbanyak jumlah orang yang pergi ke rumah sakit setiap harinya. Sehingga akhirnya rumah sakit pun menjadi penuh dan krisis pun dimulai. Orang-orang dengan kasus COVID-19 yang parah tidak bisa mendapat perawatan dan beberapa yang seharusnya dapat diselamatkan meninggal. Selain itu, orang-orang dengan penyakit lain juga tidak bisa mendapat perawatan dan akhirnya beberapa dari mereka meninggal. Lonjakan kasus yang parah ini menghasilkan kematian yang seharusnya bisa dihindari. Itulah yang terjadi di Korea Selatan, Iran, dan Italia yang semulanya hanya 100 kasus bertambah menjadi 5.000 kasus dalam waktu kurang dari 2 minggu. Banyak orang meninggal karena mereka tidak dapat dirawat di rumah sakit. Lonjakan ini hanya berisikan kasus-kasus yang parah namun dihasilkan oleh orang-orang yang tidak merasa sakit dan menularkan penyakit ini di tempat umum. Yang berarti orang-orang yang bisa mencegah kematian yang seharusnya bisa dihindari ini adalah orang-orang ini. Dan itu berarti kita semua. Untuk menghambat penyebaran virusnya, kita harus menganggap bahwa diri kita sudah tertular. Dengan menghindari kendaraan umum, kantor, tempat ramai, bahkan kumpul-kumpul bersama, kita mengurangi kemungkinan untuk tertular dan menularkan. Inilah yang disebut social distancing. Jika banyak dari kita melakukan ini, virusnya masih dapat menyebar namun lebih lambat. Seiring waktu, banyak yang mungkin tertular, namun kasus parah yang muncul di rumah sakit perharinya menjadi lebih sedikit, tidak akan membanjiri fasilitas kesehatan. Kurva ini menjadi lebih landai, semua pasien bisa mendapatkan perawatan dan angka kematian karena penyakit ini berkurang. 2 skenario pandemi COVID-19 inilah yang mungkin terjadi, namun skenario yang satu ini bisa terjadi bila semua orang melakukan perannya. Itulah alasan para ahli memberi himbauan untuk flatten the curve atau ratakan kurvanya dengan social distancing atau perenggangan sosial dan tinggal di rumah selama mungkin.